Sejak tahun 2015 dan seterusnya, Eropa telah menerima lebih dari 4 juta orang dari Timur Tengah dan Afrika. Seperti yang mungkin Anda lihat di saluran ini, konsekuensinya sungguh mengerikan. Begitu hebatnya hingga Angela Merkel kemudian mengakui kegagalannya. Keputusan ini akan membentuk kembali Eropa untuk beberapa generasi. Namun, dengan menentang Uni Eropa, satu negara memilih jalan yang sangat berbeda. Suatu jalan yang oleh banyak orang dianggap mustahil dalam iklim politik saat ini. Tidak hanya menutup pintu gerbang bagi migrasi massal, tetapi juga mengambil sikap garis keras terhadap imigrasi Islam, sesuatu yang hampir tidak ada seorang pun berani melakukannya lagi. Negara itu, tentu saja, adalah Hungaria. Keputusan Hungaria tidak muncul begitu saja. Untuk memahami mengapa negara kecil di Eropa Tengah ini bereaksi begitu keras, kita harus kembali jauh ke masa lalu. Pada abad ke-16, sebagian besar wilayah Hongaria berada di bawah kekuasaan Turki Ottoman. Selama lebih dari 150 tahun, negara itu dibagi-bagi. Kerajaan-kerajaan Kristennya didorong hingga ke pinggiran, dan tanahnya diduduki oleh pasukan Muslim. Hingga hari ini, era itu dikenang bukan sekadar sebagai kekalahan militer, tetapi sebagai luka peradaban. Orang Hongaria telah lama menganggap diri mereka sebagai benteng pertahanan Eropa Kristen. Warisan itu tidak pudar meskipun Ottoman berkuasa. Hal ini diwariskan dan diperkuat dari generasi ke generasi, bahkan ditulis dalam konstitusi Hongaria. Jadi, ketika gambar para pemuda Muslim yang membanjiri perbatasan Eropa muncul di layar kaca Hongaria pada tahun 2015, hal itu membangkitkan kembali memori sejarah. Masalahnya, Hungaria tidak pernah memiliki populasi Muslim yang besar sejak awal. Pada tahun 2011, hanya 0,06% penduduknya yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Mereka hanyalah segelintir mahasiswa dari Timur Tengah dan beberapa keluarga yang terintegrasi dengan baik. Jadi, ketika krisis migran Eropa terjadi, hal itu dilihat sebagai invasi, kekuatan asing yang tidak memiliki preseden dan tidak berakar di negara tersebut. Bagi Hungaria, dengan identitasnya yang telah lama ada sebagai negara Kristen di garis patahan timur dan barat, inilah saatnya untuk menarik garis. Tekanan terhadap Hongaria mulai meningkat pada awal tahun 2015. Perang di Suriah, Irak, dan Afghanistan telah memicu gelombang migrasi ke Eropa. Rute Balkan Barat melalui Yunani, Makedonia, dan Serbia menyalurkan ratusan ribu orang menuju perbatasan selatan Hungaria. Pada pertengahan tahun 2015, skalanya sungguh mengejutkan. Lebih dari 390 ribu orang menyeberang ke Hungaria tahun itu saja, sebagian besar bertujuan untuk mencapai Jerman atau Skandinavia. Setiap hari, ratusan orang tiba di stasiun Kleti Budapest, sementara yang lainnya berjalan melintasi lahan pertanian terbuka dari Serbia. Polisi kewalahan, kamp-kamp darurat bermunculan, dan emosi memuncak. Di Ruske, perlintasan perbatasan utama, bentrokan meletus antara migran dan petugas. Situasinya menjadi tidak terkendali. Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán, melihat krisis ini dan bertindak. Pada bulan Juni, ia memesan pagar kawat berduri sepanjang 175 km di sepanjang perbatasan Serbia. Pada bulan September, semuanya selesai. Undang-undang baru membuat penyeberangan ilegal dapat dihukum hingga 3 tahun penjara. Orbán juga mengumumkan keadaan darurat migrasi, menyerahkan kekuasaan besar kepada polisi dan militer. Zona transit didirikan di Ruske dan Tampa, di mana hanya segelintir permohonan suaka yang diproses setiap hari. Semua orang terjebak di pihak Serbia. Pada bulan Oktober, alirannya dialihkan melalui Kroasia, sehingga Hungaria juga membangun pagar di sana. Ketika Dewan Uni Eropa menyetujui rencana penempatan pengungsi wajib sebagai respons terhadap krisis yang melibatkan pendistribusian ulang 120.000 pencari suaka, Hungaria dengan tegas menolak menerima 1.294 orang yang ditugaskan kepadanya. Sebaliknya, Orbán membawa Uni Eropa ke pengadilan dengan alasan rencana tersebut melanggar kedaulatan nasional. Anda tahu, masalahnya bukan masalah Eropa, masalahnya adalah masalah Jerman. Tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di Hungaria. Pada tahun 2016, Viktor Orbán memutuskan untuk menggandakannya.
Pada tanggal 2 Oktober, pemerintah Hongaria mengajukan pertanyaan belak-belakan kepada warganya dalam referendum nasional. Apakah Anda ingin Uni Eropa dapat mengamanatkan pemukiman kembali warga negara non-Hongaria ke Hungaria tanpa persetujuan parlemen? Kampanye berikutnya membanjiri jalan dengan papan iklan yang dibayar oleh pembayar pajak. Ketika hasilnya keluar, 98% pemilih menolak rencana Uni Eropa untuk menenangkan pengungsi, tetapi jumlah pemilih yang hadir hanya di bawah 44%, sehingga referendum tersebut sah di mata hukum. Meskipun demikian, Orbán menyatakannya sebagai kemenangan luar biasa, mengklaim bahwa hal itu memberinya mandat untuk memperkuat perbatasan Hongaria melawan Brussel. Tindakan pengamanan lebih ditingkatkan lagi. Polisi memperoleh wewenang untuk melakukan penolakan cepat terhadap migran yang tertangkap dalam jarak 8 km dari perbatasan, mengirim mereka langsung kembali melalui celah kecil di pagar tanpa mengizinkan klaim suaka. Pada tahun 2017, Hungaria kembali meningkatkan langkah-langkahnya. Parlemen mengamanatkan penahanan bagi semua pencari suaka di zona transit yang dikelilingi kawat berduri dan penjaga bersenjata. Badan pengungsi PBB melabeli fasilitas ini sebagai pusat penahanan di mana keluarga dikurung tanpa batas waktu dalam kontainer pengiriman. Pada tahun 2018, Orbán mengesahkan kebijakan ini menjadi undang-undang. Parlemen meloloskan paket penghentian Soros yang kontroversial, yang mengkriminalisasi organisasi non-pemerintah dan pengacara yang membantu migran, sementara amandemen konstitusional secara eksplisit melarang penduduk asing menetap di Hungaria dan menyatakan bahwa warisan Kristen negara itu tidak dapat dinegosiasikan. Hanya ada satu elemen penting dalam kehidupan publik Hungaria yang tidak transparan, yaitu jaringan mafia pesisir dan apa yang mereka sebut organisasi seperti agen LSM. Namun sementara Hungaria menindak organisasi non-pemerintah yang didanai Soros, pemerintah barat diam-diam menerima agendanya, hanya dalam bentuk yang berbeda. Pada tahun 2019, Hungaria sebagian besar telah mencapai tujuannya untuk mencegah pencari suaka Muslim. Jumlah permohonan anjlok dari hampir 177.000 pada tahun 2015 menjadi hanya 500 pada tahun 2019, dan hanya 30 diantaranya yang disetujui. Populasi Muslim di negara itu tetap hanya 0,1 hingga 0,2%, termasuk yang terendah di Eropa. Namun, kebijakan keras Hungaria segera menarik perhatian internasional yang intens. Pada bulan Maret 2019, Parlemen Eropa memicu prosedur sanksi pasal 7 terhadap Hungaria, menuduh pemerintah Orbán melanggar nilai-nilai fundamental Uni Eropa melalui perlakuannya terhadap migran. Pengacara hak asasi manusia menantang Hungaria di pengadilan, terutama dalam kasus Ilas dan Ahmed versus Hungaria. Dua pencari suaka dari Bangladesh berargumen bahwa mereka telah ditahan secara tidak sah selama 23 hari di zona transit Hungaria dan kemudian diusir ke Serbia tanpa adanya sidang yang layak. Pada bulan November tahun 2019, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa memutuskan bahwa tindakan Hungaria telah membahayakan para migran dan melanggar hak-hak dasar mereka. Meskipun pengadilan tidak sampai mengutuk pembatasan zona transit itu sendiri, tekanan semakin meningkat ketika pada bulan Mei tahun 2020, Pengadilan Tertinggi Uni Eropa memberikan putusan yang tegas terhadap Hungaria. Dinyatakan bahwa menahan pencari suaka di zona transit selama lebih dari 28 hari merupakan penahanan yang tidak sah. Dan praktik Hungaria menolak klaim berdasarkan perjalanan melalui Serbia melanggar aturan Uni Eropa. Orbán sempat tampak mengalah dan menutup zona transit yang kontroversial. Namun, alih-alih benar-benar membuka suaka, Hungaria memberlakukan skema baru yang mengharuskan pencari suaka untuk terlebih dahulu mendaftarkan niat mereka di Kedutaan Besar Hungaria di luar negeri, dengan sengaja menghindari undang-undang suaka Uni Eropa. Brussels langsung menentang langkah ini. Kebuntuan berlanjut. Pada bulan November tahun 2021, Mahkamah Uni Eropa memutuskan bahwa penghentian undang-undang Soros di Hungaria yang mengkriminalisasi bantuan kepada migran melanggar hak-hak dasar. Orbán menolak putusan ini dan membiarkan hukum tetap berlaku. Mahkamah Konstitusi Hungaria sendiri segera mendukungnya, menegaskan kedaulatan Hungaria atas masalah migrasi.
pada tahun 2022, sesuatu yang cukup menarik terjadi. Orban dengan hangat menyambut puluhan ribu pengungsi Ukraina, menekankan latar belakang Kristen mereka yang sama, sambil terus menutup pintu rapat-rapat terhadap pencari suaka Muslim dari Timur Tengah dan Afrika. Pesan Hongaria sangat jelas. Pada tahun 2023, Hongaria secara efektif telah mencapai nol migrasi dari negara-negara mayoritas Muslim, hanya menerima 46 permohonan suaka sepanjang tahun 2022 dan hanya 28 permohonan pada paruh pertama tahun 2023. Sementara itu, Uni Eropa mengenakan denda dengan total sekitar 200 juta euro kepada Hongaria karena menolak mematuhi putusan pengadilan. Namun, Orban tetap menantang, menuduh Brussels menghukum Hongaria karena mempertahankan perbatasan Eropa, bahkan saat negara-negara Uni Eropa lainnya mulai memperketat perbatasan mereka sendiri. Benteng yang dibangun Hongaria tetap kokoh seperti sebelumnya, tanpa ada tanda-tanda akan runtuh. Namun, biaya diplomatik lebih dari sekadar uang. Kebuntuan Orban dengan Brussels telah menjadi salah satu pertempuran terlama di Uni Eropa. Sementara Komisi terus mengeluarkan teguran dan hukuman hukum, Hungaria membingkainya sebagai serangan terhadap kedaulatan nasional yang menjadi bahan bakar politik dalam negeri. Dalam konferensi pers, Orban mengejek Barat karena baru menyadari masalah migrasi. Dan bagi banyak orang Hungaria, dia tidak salah. Angin politik kini telah berubah. Polandia membangun tembok di perbatasannya dengan Belarus. Austria memberlakukan batasan tahunan pada persetujuan suaka. Denmark, yang dipimpin oleh pemerintahan sayap kiri, kini secara terbuka menargetkan tidak ada pengungsi dan ingin memproses klaim di luar Eropa. Tak satupun negara tersebut yang bertindak sejauh kebijakan kedutaan saja seperti Hungaria, tetapi retorika yang pernah dianggap paling kanan telah menyusup ke arus utama. 1 dekade lalu, Hungaria diperlakukan sebagai pengecualian. Sekarang, mulai terlihat seperti pratinjau. Dan dengan demikian, muncullah 2 Eropa. Yang satu terbebani oleh tantangan asimilasi dengan blok pemilih Islam yang terus berkembang sambil perlahan-lahan meninjau kembali keputusan tahun 2015. Yang lainnya adalah Hungaria yang demografinya stabil, agresif secara politik, dan lebih bertekad dari sebelumnya untuk menjaga batas-batas budayanya. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Orban bertaruh bahwa kendali, warisan, dan perbatasan akan lebih penting daripada tekanan hukum atau statistik pekerjaan. Brussels bertaruh bahwa isolasi pada akhirnya akan datang dengan harga yang terlalu tinggi, dan pada akhirnya tidak ada pihak yang mengalah. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda setuju dengan langkah-langkah yang diambil oleh Orban, atau Anda melihatnya sebagai langkah mundur bagi nilai-nilai Eropa? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.